Oke, sudah semua nih? Wah, baru sedikit. Mana Bu Yuni? Malam semuanya. Malam, Pak. Malam. Selamat malam, Pak. Malam, Bang Anton dan kawan-kawan. Mana Bu Yuni sih? Saya mau bahas skripsinya Bu Yuni bab 1-nya. Malam. Malam, Pak. Ya, malam semua. Bu Yunilsi belum gabung, Bu Yunilsi. Mana nih? Baru 8 orang. Halo Bu Oloan. Bu Oloan, bagaimana kabar? Judulnya keliru, masih belum pas ya, Bu Oloan. Ini Bu Oloan kemana? Ngilang. Aku, Pak, judulnya. Halo, Pak Rohmani. Malam, Pak. Malam. Saya sudah mau apa, Ibu, Pak? Mau terbang ini, Pak. Nggak tahu, Pak. Pusing saya, Pak. Bantu, Kak, Pak. Oh ya, oke, ada Bu Yunilsi ya sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu agar tidak molor, kasihan waktunya. Langsung ya. Nanti saya khusus Bu Oloan nanti ya sebentar setelah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah kelihatan ini bab 1-nya Bu Oloan, Bu Yunilsi. Kelihatan, Pak. Sudah? Oke. Ustaz, dia kasih maca. Saya foto dulu. Laporan ke koordinator, Pak Bu Bles. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak semuanya. Kita akan membahas tentang bab 1 dulu ya. Biar bab 1-nya baik, ya mungkin setidaknya apa sudah mendekati baik begitu ya, walaupun kurang baik nantinya atau apa gitu. Yang pertama di sini bahwa punya Bu Yunilsi, Bu Oloan terus. Bu Yunilsi bahwa bab 1 ya. Bab 1 kita lihat dari sistematika dulu. Saya lihat dari sistematika penulisan bahwa nanti ini jaraknya agak terlalu jauh ya. Jadi nanti di ini nih, jangan 1,5, tapi dikecilin nanti.
agak dekat ke Bapak. Oke, ini nanti dibesar tebelin, kemudian langsung ke penulis sistematika bahwa yang namanya bab 1 latar belakang bahwa dalam membuat bab 1 itu piramida terbalik atau segitiga terbalik ya, menggambarkan yang pertama mungkin tadi penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada saat ini ya. Penyakit apa saja genetik sudah dijelaskan di situ. Kemudian nah ini Bu Yunilsi ke ininya ya, kekeliruannya satu halaman itu satu paragraf ini ya, malahan sampai ini. Bu Yunilsi bisa dengar saya? Bu Yunilsi ada nggak orangnya? Nah, tadi saya sudah jelaskan di kelas Jayapura bahwa yang namanya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya, dan membuat paragraf minimal 3 kalimat ya, Bapak Ibu yang dari kelas Timika. Jadi kalau mau membuat paragraf ini minimal paragraf itu ada 3 kalimat nih. Contohnya sini. Ini sudah satu kalimat. 2. Nah, kemudian ini 3. Ini sudah termasuk kalau sampai segini ini kemudian ini jadi paragraf Nah, begini, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua ya. Ini sudah disebut namanya paragraf. Kemudian dari awal sampai akhir referensinya belum ada ini Bu Yunilsi. Harus perbaiki. Nah, kemudian kalau bahasa asing jangan lupa dimiringkan atau italik. Ini contohnya begini nih, di italik miring. Kemudian di sini nih dekatnya bold, italik namanya atau dimiringkan. Oke. Suaranya yang hilang, Pak. Suara saya mute apa enggak? Enggak toh? Iya, Enggak, suara saya jelas. Nah, begitu ya. Oke, kembali lagi bahwa yang namanya kata demi kata itu akan membentuk suatu kalimat. Kalimat demi kalimat akan membentuk suatu paragraf. Paragraf demi paragraf akan membentuk suatu halaman. Halaman itu akan menjadi buku, begitu ya. Bab begitu, ataupun nanti bisa sampai jadi buku begitu. Nah, kemudian Bu Yunilsi langsung dalam peraturan Menteri Kesehatan ya, ini belum menggambarkan infeksi nosokomial ya. Di sini belum menggambarkan infeksi nosokomial tentang ini Indonesia. Infeksi nosokomial yang ada di dunia, coba. Yang di dunia global. Ini belum ada gambaran tentang infeksi nosokomial. Ya, jadi harus ada menggambarkan. Nah, ini langsung ke Indonesia, ya. PPI, pencegahan pengendalian infeksinya menggambarkan hanya langsung ke Indonesia. Kejadian infeksi nosokomial di dunia bagaimana, kemudian infeksi nosokomial di Indonesia bagaimana, kemudian di di Provinsi Papua bagaimana, baru ke tempat Kabupaten Mimika, dan terakhir ke tempat Ibu Yunilsi mau melakukan penelitian begitu ya. Nah, ini permen terus banyak permennya ya. Ada permen tahun 2017, Permenkes ya, permen itu artinya peraturan menteri, ini namanya permen 2014. Kalau sudah ada yang baru nggak usah pakai yang 2014 kalau ada yang terbaru. Karena ini sudah 2017. Ini.
PPI-nya, yang pakai yang terbaru saja begitu. Tinggal nanti Bu Yunilsi gambarkan tentang infeksi nosokomial yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, angka kejadiannya bagaimana begitu ya, proporsinya pasti kan ada toh, itu yang harus diingat. Oke, oh ini sudah ada. Oh, ada di bawah ya ini. Nah, kalau permen-permen di sini berarti nggak usah saja. Ini terlalu banyak. Ini nggak ada maknanya nih. Itu saja, hapus. Ya. Kemudian permennya jangan sampai banyak-banyak begini. Ya. Ini referensinya belum ada. Mana referensinya? Oke, ini gambaran infeksi nosokomial sudah ada di bawah sebenarnya tahun 2016. Bu Yunilsi dapat yang terbaru belum? Mana orangnya ada nggak nih? Jangan-jangan nggak ada. Oh ada nih. Sinyalnya nggak ada nih, kasihan. Saya bilang hilang-hilang suaranya Bapak. Agak coba naik pohon kelapa, agak bagus mungkin. Nah, itu orang Merauke nyantai-nyantai aman di situ datar ya. Di Timika hujan kah? Hujan, Pak. Oh kasihan. Hujan. Iya. Ya kalau begitu nggak usah naik pohon kelapa, nanti jatuh lagi licin. Ya, oke. Ya, kalau bisa Bu Yunilsi nanti cari referensinya infeksi nosokomial emang 2016 juga 10 tahun terakhir ya. Tetapi kalau data untuk angka kejadian itu lebih baik 1 tahun terakhir ya. Bisa 2019 ataupun 2018 untuk angka kejadian nosokomial yang up to date. Apalagi nanti yang kalau mau yang ambil tentang COVID itu tiap hari up to date, jadi kadang harus up to date juga gitu datanya gitu ya. Oke. Hasil survei yang dilakukan oleh World, baru ngomong sudah mau tutup. World Health Organization itu baru bahasa Inggris, ya tetap tadi harus dimiringkan atau italik. Italik, bukan hasil. Data, berdasarkan data gitu. Nah ini bagus sebenarnya 2000. Oke sudah Bu Yunilsi berarti tentang ini sudah dihapus ya berarti. Ini nggak usah karena data sudah ada sebenarnya. Delete comment. Oke, karena tapi ini permennya jangan terlalu panjang begini ya. Ini jangan sampai memakan satu paragraf. Permennya atau peraturan Menteri Kesehatannya nggak usah dipanjangin, nggak usah dijelaskan di situ. Permennya, ya nanti. Permenkes nggak usah dijabarkan di bab 1. Terlalu panjang. Oke, kemudian ya itu malah permen kalau dibuang juga nggak apa-apa. Langsung tadi data-data ini WHO, setelah WHO berarti bagus ini ya, nanti tinggal Ibu perbaiki tentang di Indonesia dulu. Di Indonesia, oh ya nih data infeksi nosokomial pada 10 rumah sakit umum pendidikan di Indonesia. Nih datanya masih lama nih, kelamaan. Ada yang terbaru enggak? Nanti lihat data yang terbaru ya. Kalau ada yang terbaru, lebih baik terbaru. Ini sudah menggambarkan ini global ya.
Ini data global. Ini data nasional. Data nasional. Coba ada data terbarunya enggak? Nanti cari lagi Bu Yunilsi ya. Oke nanti. Ini ya penelitian orang sudah ada masuk. Coba cari yang terbaru biar lebih. Ini nama orang seperti ini ya, penelitian dilakukan oleh Dela Dianti Sari dan penelitian Dela saja. Apa Sari terakhirnya namanya. Salah satu, jangan sampai panjang. Bukan ini bukan mau sensus penduduk ya. Jadi harus disingkat saja begitu untuk di daftar pustakanya juga. Oke ya. Ini nanti perbaiki lagi tentang penulisan orangnya. Cukup nama akhir saja. Nanti orang bisa lihat dari daftar pustakanya begitu. Oke. Nah, setelah Sleman, Jogja. Oke, good. Ya di mitra masyarakat ada ini. Nah, ini mitra masyarakatnya terbaru. Ini bagus, sudah ada. Nah, kemudian Puskesmas Jiliale bagaimana gambarannya? Ini menggambarkan lagi sedikit nanti. Ya, di Puskesmas Jilialenya. Salah satu di Provinsi Papuanya belum muncul. Ini di Indonesia. Nah, setelah nasional, kemudian di sini digabungkan. Mana data infeksi nosokomial di Provinsi Papua bagaimana? Ada enggak? Ya. Oke. Nah, setelah itu baru masalah apa yang muncul akibat dari tidak melaksanakan SOP itu. Ini berapa paragraf? Ya sudah. Jadi data di Jilialenya mana nih? Kan fenomena yang mau diambil di sini. Datanya mana? Data di Puskesmas Jiliale bagaimana? Ada fenomena apa di situ? Atau masalah apa di situ? Tersebut. Ya. Jadi nanti Bu Yunilsi harus menggambarkan. Nah, SOP adalah boleh nanti. Oke. Berjudul nanti di sini pakai tanda kutip di atasnya. Berjudul hubungan. Oke. Di bab 1 sudah mulai bagus ya Bu Yunilsi. Kemudian boleh tingkat ya. Maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam suatu masalah, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan petugas tentang infeksi nosokomial dengan kepatuhan dalam mencuci tangan sesuai standar operasional prosedur di Puskesmas Jiliale? Ya. Kemudian nanti jangan lupa
SOP-nya harus sesuai dengan WHO atau apa yang dipakai di situ bagaimana? Apakah ini nanti SOP-nya menurut WHO yang diterapkan di Puskesmas Jiliale atau bagaimana? Biasanya kan rumah sakit, Pak, Puskesmas juga punya SOP tersendiri, toh. Tapi dia mengadopsi dari apa Kemenkes atau WHO seperti itu. Oke. Menganalisis tujuan setelah rumusan masalah ke tujuan. Tujuan umum melakukan analisis untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan petugas tentang infeksi nosokomial dengan kepatuhan petugas dalam mencuci tangan sesuai standar operasional prosedur di Puskesmas Jiliale. Nah, gitu. Ya. Cuci tangan ini kan intinya cuci tangan ya. Ini nggak mau melihat ini. Namakan mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan, apalagi yang mempengaruhi, mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan. Pak, mau tanya. Ya, Kalau yang tujuan khusus yang mengetahui karakteristik responden itu, apakah dia maksudnya harus pertama atau yang terakhir? yang pertama, karena kan nanti ibu membuat ininya apa kuesioner kan dibuat yang pertama dulu tuh. Data itu namanya kalau responden itu kan nama saja kayak data demografi, ya, kayak biodata diri begitu. Masa setelah ibaratnya nanti setelah dari kuesioner baru nama apanya kita di bawah kayak kurikulum vitanya begitu ya. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan, apa lagi yang mau di ini ya? Pengetahuan.